Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua kawan pajak. Selamat datang di Sipak atau Podcast episode ketiga. Jadi pada hari ini saya tidak sendiri. Saya bersama di sini Mbak Santi, Mas Pur. Pajak. Selamat pagi. Ya, apa kabar semua kawan pajak? Semoga sehat dan tetap semangat. Oke, Mbak Santi, Mas Pur, kita bahas apa hari ini? Kita akan membahas mengenai insentif peraturan Menteri Keuangan yang keluar bulan Juli kemarin. Bulan Juli ya. PMK 113 dan 114. Mungkin karena sesuai dengan tema podcast kita, kalau dia siapa tahu siaran pajak kabar terbaru, jadi mungkin karena belum terlalu lama istilahnya PMK ini berlaku. Oke. Ya, baru sebulan lebih ya. Baru sebulan lebih. Oke, siap. Jadi kawan pajak, hari ini kita akan membahas tentang insentif ya. Insentif karena COVID ini ya. Iya. Karena COVID. Oke. Tapi sebelum masuk ke pembahasan kita, ini ada pesan sponsor dari Bapak kakak kita tentang zona integritas yang bebas korupsi ya. Jadi untuk kawan pajak ketahui bahwa pada tahun 2018 itu KPP Madya sudah memperoleh predikat wilayah zona integritas yang bebas dari korupsi. Nah, tahun ini ada evaluasi bagi kami untuk mempertahankan dan menuju ke selain sebagai wilayah bebas korupsi, kita juga mau meraih predikat sebagai wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, mungkin kawan pajak belum tahu apa sebenarnya itu zona integritas. Jadi zona integritas itu adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang telah menerapkan komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih bebas KKN, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Nah, jadi harapannya ke depan Indonesia itu akan bebas dari korupsi, jadi dimulai dari diri sendiri, kemudian ke staf atau bawahan, kemudian pimpinan, selanjutnya lingkungan, dan selanjutnya adalah seluruh bangsa Indonesia akan terbebas dari korupsi. Jadi kawan pajak, dukung terus KPP Madya Makassar untuk menjadi wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Oke, baik kawan pajak. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang insentif yang diberikan oleh pemerintah dengan terbitnya PMK 113 tahun 2022 dan PMK 114 tahun 2022. Nah, mungkin untuk awal kita membahas dulu tentang PMK 113. Nah, mungkin Mas Pur bisa menjelaskan gimana nih latar belakang PMK sampai terbit yang 113 ini? Silakan Mas Pur. Ya, terima kasih kalau di atas pertanyaannya. Latar belakangnya untuk dari terbitnya PMK 113 ini sendiri itu masih diperlukan perpanjangan waktu pemberian insentif perpajakan karena masa pandemi sekarang di negara kita ini kan masih belum berakhir ya. Terus terang kalau pemerintah juga belum menerbitkan peraturan perubahan terkait dari pandemi berubah menjadi endemi. Jadi istilahnya karena masih ada kegoncangan ekonomi, pemerintah mungkin masih merasa perlu bahwa insentif terkait pandemi COVID ini diperpanjang. Nah, untuk PMK 113 tersendiri ini itu digunakan untuk menjamin kepatuhan wajib pajak kriteria tertentu dan juga untuk membantu likuiditas keuangan bagi wajib pajak persyaratan tertentu. Oh, seperti begitu. Nah, kalau di 113 ini seperti apa jenis insentifnya yang diberikan, Mbak Santi? Insentif ini diberikan kan untuk 113 ini untuk diutamakan
barang-barang yang digunakan untuk penanganan COVID-19. Nah, insentifnya itu berupa fasilitas PPN ditanggung pemerintah dan juga fasilitas pembebasan PPH. Oh gitu. Jadi di 113 ini mengatur tentang PPN ditanggung pemerintah dan PPH, fasilitas PPH, pembebasan PPH. yang dibebaskan. Oke. Nah, di PPN ini bagaimana ininya mekanismenya? Siapa-siapa saja yang bisa memanfaatkan? Apakah bisa dimanfaatkan oleh semua wajib pajak? Ya, untuk insentif ini itu ada, kalau di PPN? singkatkan atau disamarikan itu ada 3. Jadi untuk penanganan COVID-19 oleh PKP kepada pihak tertentu, termasuk penyerahan berupa pemberian cuma-cuma. Kemudian yang kedua itu berupa bahan baku vaksin atau obat COVID-19 oleh PKP kepada industri farmasi dengan catatan telah memperoleh surat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Dan mungkin yang terakhir itu vaksin atau obat COVID yang dijual oleh industri farmasi. Oh, jadi ini berarti PKP yang menyerahkan ke pihak tertentu, PKP yang menyerahkan ke industri farmasi, dan industri farmasi yang menjual, itu PPN-nya menjadi ditanggung pemerintah ya. Oh. Nah, jadi kan berarti kan ada 3 pihak nih tadi ini, atas tiga macam penyerahan ke pihak tertentu ya kan, penyerahan bahan baku ke industri farmasi dan hasil penjualan industri farmasi itu. Nah, pihak yang menyerahkan ini apa yang harus dilakukan biar bisa memanfaatkan insentif? Membuat faktur sesuai dengan kriterianya yang pemungutan ditanggung pemerintah. Teknisnya seperti apa kira-kira Mas Santi? Apakah kode fakturnya sama penjualan biasa atau enggak seperti dong, apa? tentu saja nggak sama. Kalau dia DTP dia menggunakan faktur kode 070. Terus jangan lupa ada capnya. Capnya PPN ditanggung pemerintah, eksekusi PMK 113 tahun 2022. Jadi ini membuat faktur cukup? Sampai di situ? Oh enggak dong, setelah itu sudah membuat faktur, nanti jangan lupa laporan realisasinya kan sudah dengan melaporkan SPT masa PPN-nya. Oh, berarti untuk memanfaatkan ini harus bikin faktur 07 dan melapor di SPT. Kalau bikin doang nggak dilapor sama aja. Dianggap tidak memanfaatkan. Iya, tidak memanfaatkan. Nah, oke, itu untuk yang PPN. Iya. Nah, kalau yang tadi kan ada 2, PPN ditanggung pemerintah dan pembebasan PPH. Nah, kalau pembebasan PPH-nya seperti apa? Secara singkatnya PPH yang dibebaskan itu ada 2 ya, PPH 22 pasal 22 dan pasal 21. PPH pasal 22 ada yang PPH pasal 22 impor untuk barang penanganan COVID oleh pihak tertentu lagi. Kemudian kalau PPH pasal 22 pembelian barang kena pajak untuk penanganan COVID, intinya semua untuk penanganan COVID ya, oleh pihak tertentu. Kemudian atau penjualan barang oleh pihak ketiga kepada pihak tertentu lagi. Kemudian pembelian bahan baku. Tadi kan disebutkan ada obat atau vaksin. Nah, sekarang ini pembelian bahan baku, vaksin dan obatnya oleh industri farmasi diberikan pembebasan pemungutan PPh 22. Oh, gitu. Sama PPh pasal 21 atau PPh final yang sebesar 0% kepada untuk tambahan penghasilan yang diterima oleh sumber daya manusia di bidang kesehatan untuk penanganan COVID-19 ini. Oh, gitu. Berarti kalau di PPN tadi ditanggung pemerintah, nah yang PPH ini ada 3 macam berarti ya PPH ya. PPH 22 impor, kalau mengimpor, PPH pasal 22 biasa untuk pengadaan BKP. Oke, dan PPH pasal 21 untuk tambahan penghasilan diterima oleh SDM di bidang kesehatan. Oh, kayak dokter perawat begitu ya? Ya, kalau dia kan pasti biasa ada gugus tugasnya ya kayaknya untuk penanganan COVID. Oke. Nah, tadi ini dari penjelasan Mbak Santi, Mas Pur menyebut pihak tertentu. Nah, pihak tertentu ini siapa sebenarnya ini pihak tertentu ini? Siapa dia? Kalau pihak tertentu ada 3 mungkin kalau dia. Pertama itu instansi pemerintah atau IP, dikenal dengan nama IP. Kemudian rumah sakit. Nah, terus yang terakhir itu pihak pemberi sumbangan.
Pihak ketiga, pihak Pemuda Sumbangan ya. Pihak atau pembersih pihak semangat. lain misalnya dibilang. Gitu. Berarti itu ya ininya ya, berarti itu subjeknya ya yang bisa mendapatkan insentif. Nah ini sampai kapan nih bisa dimanfaatkan insentif ini? Insentif ini diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2022. Berarti sampai masa Desember ya. Masa Desember. Oh masa Desember. Berarti paling lambat akhir Januari. Ada kemungkinan Iya, tidak laporannya. setelah Desember bisa diperpanjang lagi? Saya sih nggak mau karena itu berarti pandeminya masih ada. Tapi Oh. mudah-mudahan pandeminya nggak ada. Tapi harus mencabut surat dari pemerintah dulu dong tentang Iya. pandemi COVID. Iya, betul. Nanti mungkin sudah bukan namanya pandemi Iya, ya. makanya ini maju kena mundur kena kan kalau Ya, ya. kalau mau insentifnya ada berarti pandeminya masih ada dong. Tapi kalau nggak mau doakan pandeminya selesai. Oke, tadi kan disebutkan itu apa namanya pembebasan PPN, apa namanya PPN ditanggung pemerintah untuk penyerahan BKP, berarti khusus barang ya. Kalau jasa itu enggak? Nggak diatur. Nggak diatur ya? Nggak diatur kalau jasanya Oh, BKP. berarti barangnya saja. Oh, untuk penanganan COVID. Nah, barang-barang untuk penanganan COVID ini apa saja ininya? Jenisnya? Obat-obatan, Oh, obat. obat-obatan, vaksin, peralatan pendeteksi, peralatan pelindung diri, kemudian peralatan perawatan pasien. Pokoknya yang kayak gitu-gitu. Tapi pasien khusus. Pasien khusus COVID-19. COVID ya. Oh, jadi kalau saya misalnya asam urat gitu nggak bisa. Lah iso, Mas. Nah, itu kan vaksin, nanti vaksin dan peralatan pendukung. Nah, kalau peralatan pendukung itu yang seperti apa? Peralatan pendukung ya, kembalikan ke ini ya, kalau penyakitnya tentang COVID berarti tentang alat pelindung diri, ada face shield, hazmat, sarung tangan, masker, genset, dan tempat sampah limbah berbahaya yang Gensetnya juga masuk ya. Pokoknya untuk penanganan COVID ya. betul. Jarum Oke. suntik. Nah, insentif semacam ini kan ada itu dari tahun 2019, 2020, 2021. Nah, kemarin di lapangan ternyata ada wajib pajak yang membuat faktur bukan menggunakan 07 atau tidak ada capnya. Nah, itu bagaimana? Apakah dari 2019 ini masih bisa dibetulkan faktur pajaknya? 19 enggak. 20? 2021 yang bisa. Oh, Yaitu dia paling lambat 31 Desember tahun 2022. Jadi masih bisa dia betulkan. Oh, Lewat dari gitu. itu dianggap tidak memanfaatkan. Oh, nah yang 2022 gimana? Ya, tadi Masih sudah bisa. disampaikan ya, Kasan, kalau untuk yang masa Desember kan paling lambat di masa Desember. Sementara kan kalau untuk SPT masa PPN masa Desember itu kan paling lambat dilapor di Januari. Berarti yang untuk SPT masa Desember 2022 itu paling lambat dilapor di Januari 2023. Oh, 31 Januari berarti ya Mas Pur ya? Oh, maaf, ya 1 Januari 2023. 31 Januari 2023. 31 Januari 2023. Pokoknya batas akhir pelaporan SPT PPN lah. Oke. Terus apalagi mungkin wajib pajak juga banyak juga yang bertanya. Nah, misalnya nih wajib pajaknya memanfaatkan PPN DTP ini. Kan banyak itu jenisnya, ada yang PPN DTP lah, ada yang PPN tidak dipungut lah, ada PPN yang dibebaskan lah. Nah, itu bagaimana mengenai pajak masukannya lah? Apakah bisa dikreditkan apa tidak? PM-nya Tidak dapat ya. tidak bisa. Kan kita sudah dapat fasilitas. Tidak dipungut, terus diberikan insentif lagi, berarti dia tidak dapat mengkreditkan pajak ya, masukan. Iya. Oh, bisa jadi double keuntungan kalau Oh, iya. begitu ya. Betul sekali, itu yang dihindari. Iya. Oke, kawan pajak, mungkin itu yang untuk EPMK 113 tentang penyerahan barang untuk penanganan COVID yang dibebas yang PPN-nya ditanggung pemerintah dan PPh-nya dibebaskan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa di nanti ya di kolom chat, mungkin komen nanti bisa di ini ya. Mungkin Mas Pur, Mbak Santi bisa menjawab mungkin nanti kalau sudah upload. Bisa. Bisa ya? Bisa. Silakan nanti di kolom komentar. Oke, selanjutnya insentif pertama diatur di PMK 113. Sekarang kita masuk yang PMK 114. 114. Nah, kalau 114 ini
apa nih diatur, apa yang diatur di PMK 114? 114 ini sih kan tadi 113 itu lebih kepada untuk penanganan COVID ya. Kalau PMK 114 ini lebih kepada WP yang terdampak. Jadi kan sesuai dengan latar belakangnya kan pandemi masih berlangsung nih. Ya. Nah, jadi pemerintah tuh fokusnya pasti ke kesehatan. Nah, untuk menyeimbangkan itu maksudnya kalau kesehatan saja yang dipikirkan belum tentu nanti ekonominya gimana dong. Oke. Iya, ekonominya juga harus dipikirkan. Nah, PMK 114 ini mengatur tentang insentif untuk WP yang terdampak pandemi COVID-19. Ya. Oke, berarti untuk WP yang terdampak. Ya. Nah, kalau yang tadi kan 113 kan untuk ada PPN ditanggung pemerintah. Ya. Terus PPH dibebaskan. Nah, kalau untuk yang 114 ini apa? Apa insentifnya? Ya, kayaknya lebih ke pengurangan untuk PPH pasal 25 yang sebesar 50% kalau yang saya baca. Terus kemudian tentang PPH final jasa konstruksi. Ya. Terus ada juga pembebasan pemungutan PPH 22 impor. Iya, jadi kurang lebih sama aja ya Sama kayak yang sebelumnya ini kan cuma diperpanjang aja. Oh, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Berarti ada 3 insentif ya. Apa tadi? Pengurangan pasal 25, terus jasa konstruksi, Jaskon, dan pembebasan PPH 22 impor. Berarti yang tadi yang 113 itu ada juga 22 impor yang Iya. bebas. Berarti yang tadi 113 mungkin impor khusus yang penanganan COVID. Nah, ini yang 22 impor yang di PMK 114 ini semua barang. Yang diimpor. Iya, semua. Oh, Dan semua barang. jadi yang ditentukan adalah wajib pajaknya sesuai dengan KLU-nya. Oh, jadi tidak semua wajib pajak bisa memanfaatkan Bisa. itu ya. Oh, seperti itu. Terus kalau untuk jaskonnya, apakah semua jaskon bisa memanfaatkan? Tentu tidak. Tidak juga ya? Tidak. Nah, jaskon yang Jaskonnya- seperti apa yang bisa memanfaatkan? Jaskonnya hanya untuk P3TGAI. Singkatannya apa, Mas Pur? Kayaknya penerima program percepatan TGAI Tata Guna Air dan Irigasi. Oh, Nah, itu. Kayaknya ya. Panjang kayak. Panjang. Jadi untuk itu aja usahanya. Jadi kalau misalnya gitu. udah nggak masuk ke ranah situ, nggak usah mikirin mau dapat insentif konstruktif. Iya, nggak bakal. Oke. Berarti tadi pembebasan pasal 22 impor untuk semua barang yang diimpor. Terus yang jasa konstruksi hanya untuk yang P3TGAI. pengusaha Penerima tata guna program air. percepatan peningkatan Oke. tata guna air irigasi. Kalau yang pengurangan pasal 25 ini untuk siapa? OP badan atau hanya OP atau hanya badan? Kenapa? Yang pasal 25. Pasal 25. 25. OP dan badan. OP dan badannya. Iya, sesuai itu KLU lagi juga. diatur lagi KLU-nya. Sesuai KLU ya. Sesuai KLU. Sesuai KLU. Berarti nah KLU-nya bisa dilihat di PMK-nya. Bisa di PMK-nya ya, PMK. PMK 113 ya. Nanti juga misalnya pada saat dia mau pemberitahuan di DJP online, dia akan kelihatan dia eligible atau tidak. iya. Jadi tanpa dia harus melihat lampiran Ya. PMK, Apakah dia dia dapat? bisa langsung aja cek DJP online-nya pada saat dia ingin memasukkan surat pemberitahuan manfaatan insentif kelihatan. Oke. Nah, ini sampai kapan insentif 3 ini diberikan ke wajib pajak? Sama seperti tadi yang 113 sampai dengan Desember 2022. Oh, seperti itu. Nah, Itu sampai masa itu. oke, ini kan insentif ini diperpanjang sampai dengan masa Desember 2022 dan bisa bisa dimanfaatkan kalau mengajukan permohonan kembali. Ya, nah itu caranya seperti apa? Sama dengan yang lalu-lalu atau gimana? Mengajukan pemberitahuan kembali. Ya, Sama Sama ya seperti yang sama. lalu-lalu. Berarti tetap masuk ke laman DJP online ya. Iya. Seperti itu. Di pajak.co.id atau DJP online, kayaknya DJP online deh. DJP online bisa, di pajak.go.id juga bisa. Kayaknya Pajak.co.id login masuk ke kalau login masuk ke DJP online. Oh. Oke, nah itu berarti dia harus bermohon kembali. Nah, kewajibannya untuk lapor realisasi masih juga? Masih tetap ada. Oh, tetap jangka ada. waktu masih sama? Sama. Oh, Tanggal 20 sama ya. bulan berikutnya paling lambat.
Karena itu udah dikunci otomatis. Kalau misalnya udah lewat nggak bisa laporkan lagi Oh, di begitu. menunya. Oke, tadi kan di PMK 113 itu ada relaksasi tuh untuk penggantian faktur dan pembetulan SPT-nya untuk Ya. tahun pajak 2021 bisa sampai dengan 31 Desember 2022. Kalau mau adil seharusnya ada juga dong relaksasi di ini di PMK 114 ini. Ada enggak Mbak Santi? Ada dong. Pemerintah kita itu baik banget. Nah, di setiap PMK untuk apalagi yang perpanjangan pasti disertakan Relaksasi. jangka waktu relaksasi. Nah, untuk ini jangka waktunya kalau misalnya sampai masa Desember 2021 dia relaksasinya sampai 31 Desember 2022. Untuk ketiga insentif ini? Enggak, yang ditanggung pemerintah aja. Oh, berarti hanya khusus untuk yang apa tadi tuh? P3 TGAI. TGAI. Apa sih Program peningkatan percepatan Tata guna air irigasi. Nah. Oh, seperti itu. Berarti yang tadi ada relaksasi di PMK 114 ini ada juga relaksasi ya. Iya. Ini kan dua insentif ini tadi pembebasan PPh 22 impor dan pengurangan angsuran pasal 25. Itu kan berdasarkan clue. Ya kan? Nah, kalau misalnya clue-nya di tengah jalan ini misalnya Agustus dia berubah nih, berubah menjadi dari eligible menjadi non eligible, artinya bisa memanfaatkan menjadi tidak atau sebaliknya tidak bisa memanfaatkan menjadi bisa. Nah, itu bagaimana perlakuannya? Clue mana sebenarnya yang digunakan oleh DJP? KLU yang terbaru berarti ya. Maksudnya kalau dia masuk sebagai non eligible, berarti di sistem DJP itu sudah menganggap dia tidak sesuai, tidak bisa mendapatkan manfaatkan insentif ini. Dan misalnya dia sudah punya surat pemberitahuan nih, sudah diterima, berhak. Terus tiba-tiba dibuka, kok non eligible. Jadi dia itu surat pemberitahuannya itu berhaknya itu dia cuma sampai pada saat dia ditentukan non eligible. Pada saat itu dia sudah tidak bisa memanfaatkan lagi. Oke, itu yang dari eligible menjadi non eligible. Nah, kalau yang dari non eligible menjadi eligible, nah itu caranya gimana? Apa kan kenyataan di lapangan nih, harusnya bisa, tapi di data DJP katanya tidak bisa. Nah, itu bagaimana cara itu supaya bisa menjadi eligible? Dia berarti harus update KLU. Update KLU ya. Iya, harus update KLU. Bermohon lagi. Iya, bermohon ke loket KPP terdaftar untuk diupdate di sistem. Berarti belum bisa DJP. memakai yang PMK 112 terkait update data di secara belum ya. Masih tetap harus karena dia di ke situ loket. 112 kayaknya dia memvalidasi KLU yang sekarang. Oh, seperti itu. Berarti tetap harus ajukan permohonan ya. Kalau misalnya menurut wajib pajak dia bisa, tapi ternyata ditolak oleh sistem DJP, dia harus ajukan permohonan perubahan data ya. Oh, seperti itu. Oke, mungkin itu pembahasan kita 113 dan 114 2022. Atau mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Mbak Santi, Mas Pur? Cukup kalau saya. Cukup Mungkin juga Santi. sih. Cukup. Jadi maksudnya lebih kepada wajib pajak itu lebih baik proaktif lah. Maksudnya kalau misalnya untuk aturan, misalnya ada yang kebingungan, boleh dibaca aturannya lagi sebelum bertanya ke kantor pajak. Boleh sih kapan aja bertanya ya. Cuman lebih baik lagi kalau kita rajin-rajin membaca aturan. Oh, di Madya juga kan kita ada ini ya, nomor konsultasi ya. Iya, konsultasi. Mungkin bisa ditampilkan di layar setelah ini. Setelah ini atau mau disebutkan nomornya? Gampang kalau misalnya nomor konsultasi setiap KPP pribadi. itu bisa lihat di Instagram. Kan sekarang kita semua adalah netizen ya, netizen. Smart user dong. Jadi kita harus bisa menggunakan media sosial dengan baik. Oke, baik. Sebelum saya tutup, terima kasih Mbak Pur, Mbak Santi atas sharingnya hari ini. Jadi dari pembicaraan kita mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa jadi pemerintah itu karena pandemi belum berakhir, pemerintah telah menerbitkan PMK 113 itu perpanjangan insentif untuk penanganan COVID, ada PPN
yang ditanggung pemerintah, ada pembebasan PPh. Silakan bagi wajib pajak yang memenuhi, silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya ada juga PMK 114, ini untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID. Ada 3 insentif di situ. Pembebasan PPh pasal 22 impor, pengurangan PPh pasal 25, dan PPh ditanggung pemerintah untuk penerima TGAI. Oke, mungkin itu dari kami. Sampai jumpa di Sipak atau podcast selanjutnya. Selamat siang, malam, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.